Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS Pedagogik berikutnya, kita uraikan dulu ya. Yang kemarin soal nomor 5 di CPNS Pedagogik part 6, di mana soalnya itu adalah di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013 terdapat 4 standar yang berubah. Di antaranya yaitu A. Silabus, RPP, dan matriks pembelajaran. B. Standar isi dan standar pokok. C. Kompetensi dasar dan indikator. D. Kompetensi dasar dan kompetensi inti. Dan E. Standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, dan standar isi dan standar penilaian. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Nah, di mana standar kompetensi lulusan itu atau SKL ya, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan ya yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar kompetensi lulusan juga digunakan sebagai acuan utama ya. Acuan utama dari pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan ya, standar pendidik dan tenaga kependidikan, terus standar sarana dan prasarana juga ya, standar pengelolaan dan standar pembiayaan ya. Nah, untuk standar kompetensi lulusan juga terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik ya, yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ya. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, sebelumnya mengapa saya sekarang banyak men-share soal-soal seputaran pedagogik ya, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan seangkatan saya, banyak yang hampir tidak lolos ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran pedagogik, karena pedagogik itu cakupannya sangat luas ya, walaupun biasanya keluar sekitar 30% dari soal SKB, tetapi soal pedagogik ini cukup menyulitkan. Lanjut kita ke soal nomor 6. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Kecuali A. Pembelajaran memfasilitasi peserta didik untuk mencari tahu. B. Belajar berbasis aneka sumber belajar. C. Pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. D. Bukan merupakan pembelajaran berbasis kompetensi. Dan E. Pembelajaran terpadu. Nah, jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya. Bukan merupakan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong ya untuk bekerja memecahkan masalah. Nah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya dan merupakan upaya keras mewujudkan ide-idenya sendiri ya. Nah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 itu adalah yang pertama, pembelajaran memfasilitasi peserta didik untuk mencari tahu ya, dan yang kedua belajar berbasis aneka sumber belajar. Terus pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah ya. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima itu pembelajaran terpadu ya. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya itu multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran menuju keterampilan aplikatif ya. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal ya dan keterampilan mental. Yang kesembilan itu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat ya. Dan yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ya, atau biasa dengan ada peribahasa yang menyebutkan ingarso sungtulodo ya, membangun kemauan, ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu tuturi handayani ya. Dan yang ke-11 ada pembelajaran yang berlangsung di rumah
di sekolah dan di masyarakat ya, jadi mencakup keseluruhan. Yang ke-12 itu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru ya, siapa saja adalah peserta didik dan di mana saja adalah kelas ya. Jadi belajar itu tidak hanya di ruang kelas. Yang ke-13 itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran ya. Dan yang terakhir itu ada pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Pendekatan saintifik disebut juga pendekatan berbasis proses keilmuan. Artinya proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah secara sistematis. Dalam konteks ini tidak sulit untuk menyatakan bahwa pendekatan saintifik ini berakar pada metode ilmiah. Pendekatan saintifik memiliki fungsi, yaitu A. Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. B. Membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara tidak sistematis. C. Meningkatkan kemampuan non-intelektual tidak dikhususkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik saja. D. Membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, secara berkelompok. Dan E. Memperoleh nilai dari hasil belajar yang tinggi. Nah, untuk soal seperti ini pernah saya katakan ya, kalau bisa jangan dibaca semuanya ya. Yang dibacanya hanya yang ditanyakan saja ya, supaya tidak terlalu membuang banyak waktu. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, untuk tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut ya. Yang A itu meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik yang tadi ya. Terus yang B, membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. C. Memperoleh hasil belajar yang tinggi. D. Melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah ya. Serta yang E, mengembangkan karakter peserta didik ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran pendekatan saintifik ya. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari atau otentik yang bersifat terbuka, open-ended, untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru, merupakan pengertian dari A. Pendekatan saintifik, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Inquiry learning, dan E. Discovery learning. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang B ya, problem based learning ya. Nah, di mana pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata ya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir ya, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial ya, keterampilan untuk belajar mandiri dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru ya. Nah, adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran berbasis masalah itu adalah yang pertama penggunaan masalah nyata ya atau otentik, dan yang kedua itu berpusat pada peserta didik ya. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator ya atau penggerak. Yang keempat itu kolaborasi antar peserta didik, dan yang kelima itu sesuai dengan paham konstruktivisme ya yang menekankan peserta didik untuk secara aktif memperoleh pengetahuannya sendiri ya. Nah, di sini juga saya cantumkan ya untuk sebagai bahan pembelajaran teman-teman, yaitu pembelajaran berbasis project ya atau project based learning. Nah, pembelajaran berbasis project itu adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan ya sebagai proses pembelajaran. Nah, untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah,
Pendekatan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik ya untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis ya, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajarannya ya berdasarkan pengalaman nyata. Nah, produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam bentuk desain ya, skema, karya tulis, karya seni ya, karya teknologi atau prakarya ya dan lain sebagainya. Nah, untuk pendekatan ini memperkenankan peserta didik untuk bekerja secara mandiri maupun berkelompok ya dalam menghasilkan produk nyata. Untuk tujuan pembelajaran berbasis proyek sendiri itu adalah yang pertama memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran ya. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang ketiga itu membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek ya, yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. Yang keempat itu mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber bahan alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek ya. Dan yang kelima meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBP yang bersifat kelompok ya. Di samping tujuan ada juga prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek ya. Adalah yang pertama pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata ya. Yang kedua itu ada tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian ya berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan ya. Dan yang ketiga tema atau topik yang dibelajarkan dapat dikembangkan dari satu kompetensi dasar atau gabungan beberapa kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran ya, atau gabungan beberapa kompetensi dasar antar mata pelajaran ya. Oleh karena itu tugas proyek dalam satu semester dibolehkan hanya satu penugasan dalam suatu mata pelajaran. Nah, yang keempat itu ada penyelidikan atau eksperimen ya dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk ya. Dan yang kelima, pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka ya dan tugas mandiri dalam fasilitasi dan monitoring oleh guru. Pertemuan tatap muka dapat dilakukan di awal pada langkah penentuan proyek dan di akhir pembelajaran pada langkah penyusunan laporan dan presentasi ya, atau publikasi hasil proyek tersebut ya. Selain dari pembelajaran tersebut, di sini juga saya cantumkan ya pembelajaran inquiry atau discovery ya. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu dikatakan ya, pembelajaran inquiry disebut bersama dengan discovery. Dalam Webster College Dictionary inquiry ya didefinisikan sebagai bertanya tentang atau mencari informasi ya. Discovery disebut sebagai tindakan menemukan ya. Jadi pembelajaran ini memiliki dua proses utama. Yang pertama itu melibatkan siswa dalam mengajukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan ya, dan yang kedua itu siswa menyikapi atau menemukan jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenisnya. Inquiry atau discovery merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir ya secara sistematis. Nah, pengetahuan bukan sekedar sekumpulan fakta hasil dari mengingat ya, akan tetapi hasil dari proses penemuan atau mengkonstruksi juga. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses fasilitasi kegiatan penemuan ya atau inquiry agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri atau discovery ya. Nah, tujuan pertamanya itu untuk inquiry dan discovery itu adalah agar siswa mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan apa, siapa, dan kapan ya, di mana, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Dengan kata lain, inquiry atau discovery learning itu bertujuan untuk membantu siswa berpikir secara analitis ya. Tujuan kedua adalah untuk mendorong siswa agar semakin berani dan kreatif berimajinasi ya. Dengan imajinasinya, siswa dibimbing untuk mengkreasi sesuatu menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Penemuan ini dapat berupa perbaikan ya atau penyempurnaan dari apa yang telah ada maupun menciptakan ide gagasan ya atau alat yang belum ada. Nah, proses pengumpulan data itu sendiri bisa
berupa mengamati dan meringkas informasi ya, khususnya data numerik dalam inquiry atau discovery learning, efektif dalam merangsang diskusi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diinginkan ya. Siswa perlu mengalami bagaimana menarik kesimpulan ilmiah berdasarkan pengamatan-pengamatan sendiri ya, fakta-fakta yang sudah dikumpulkan ya, dan data-data yang sudah diperoleh. Ya, mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.